Baik sahabat Accurate, dalam video ini saya langsung aja, yaitu siklus pembelian full di Accurate Online. Ini bener-bener full ya, mulai dari permintaan barang sampai ke pembayaran pembelian atau pembayaran hutang. Nah, untuk memulainya, pastikan selalu akses URL yang ini, jangan sampai salah URL ya. accurateonline.id seperti itu, lalu enter. Ini nanti kita langsung login aja. Nah, karena saya sudah pernah punya akun dan sudah buat, jadi saya bisa langsung login aja pakai email dan password saya. Saya juga sudah membuat database-nya. Contohnya yang ini yang saya akan pakai, yang PT Kencana Senjati Mandiri ya. Kita buka database-nya. Oke, sesuai dengan informasi yang tadi bahwa kita akan membahas pembelian. Untuk siklus pembelian sendiri ada di menu pembelian di sini, yaitu dari mulai PO atau pesan pembelian, terus kita terima barang dari supplier, kita bayar uang muka kalau ada, tapi kalau nggak ada kita dari penerimaan barang langsung input faktur pembelian jika kita terima tagihan dari supplier ya. Lalu setelah jatuh tempo atau mendekati jatuh tempo kita bayar menggunakan pembayaran pembelian, dan kalau ada retur kita retur. Tetapi di samping yang siklus pembelian ini sebenarnya ada permintaan pembelian, biasanya dilakukan oleh orang gudang atau oleh orang marketing yang melihat stoknya kurang, lalu mereka akan mengajukan ke bagian pembelian melalui modul permintaan pembelian. Itu adanya di sini di daftar persediaan permintaan barang. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, kita lihat di barang dan jasa, kita lihat daftar barang dan jasa di sini, oli Repsol 10 liter itu satunya jerigen, ini stoknya kosong di gudang. Jadi orang gudang bisa meminta melalui modul permintaan pembelian, yaitu mereka akan buat daftar persediaan permintaan barang. Tipe permintaan ini minta beli barang gitu ya, minta beli barang. Kalau barang apa yang mau di request adalah yang ini. Contoh, orang gudang ingin dibelikan 100 jerigen oli Repsol yang 10 liter, lalu dilanjut, lalu dia cetak atau bisa langsung disimpan gitu. Nah, ini permintaan barangnya ya. Jadi orang gudang input permintaan barang yaitu oli Repsol sebanyak 10, lalu nanti diinformasikan ke bagian purchasing atau ke pembelian. Lalu siklus selanjutnya adalah orang pembelian akan klik di pembelian lalu akan menerbitkan PO gitu, membuat PO untuk pesan barang ke suppliernya atau ke vendor. Nah, di sini orang pembelian klik pesanan pembelian atau PO, lalu pilih pemasoknya. Jika belum ada, bisa ketik langsung di sini, nanti kita save sebagai supplier baru gitu ya. Nah, misalkan kita akan pesan barang ke Glodok Otomotif. Karena pembuatan PO ini berdasarkan permintaan, maka kita ambil lalu pilih permintaan. Nah, kita cari nomor permintaan yang tadi diajukan oleh orang gudang. Oke, yang ini yaitu oli Repsol 10 liter, kita akan pesan 100. Nah, sekarang kita sudah ada harga kalau di PO ya. Kalau yang tadi minta barang kan nggak ada harga. Kalau di sini kita ada harga belinya yaitu 150. Dan di sini karena ada PPN, muncul PPN-nya, jadi totalnya 16.500.000. Nah, kita bisa cetak untuk PO-nya. Untuk PO ini tinggal dicetak saja, atau kalau mau dibuat PDF juga silakan. Jadi bisa di email ke si supplier. Oke, sampai sini PO-nya. Masih bisa dimodifikasi ya bentuk tampilannya. Nah, setelah PO dikirim ke supplier, beberapa hari kemudian biasanya si supplier akan ngirim barang ke kita kan ya. Nah, untuk menerima barangnya itu nanti masuk ke modul pembelian di penerimaan barang. Oke, terima barang. Kita terima barang dari Glodok Otomotif. Nah, kalau kita terima barang kan ada surat jalan dari mereka. Wajib kita input nomornya di sini. Misalkan surat jalan dari Glodok Otomotif, nomornya begini ya. Maka kita harus input sesuai dengan nomor surat jalan yang dibawa oleh mereka. Lalu kita klik ambil PO pesanan. PO nomor sekian, yaitu kita terima barang oli Repsol 10 liter. Nah, di sini kita harus kontrol dia ngirim barangnya berapa piece gitu kan. Kita ordernya 100 piece. Kalau misalkan dia cuma datenginnya 70 piece ya, kita harus input penerimanya 70 piece. Nanti masih akan ada sisa gitu. Nah, misalkan dia kirimnya adalah 100 piece sesuai dengan PO, nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Lalu kita simpan penerimaan barangnya. Nah, sampai di sini ini stok sudah bertambah.
Kalau kita melihat di persediaan barang dan jasa, itu kita lihat daftarnya nih, oli Repsol 10 liter sekarang sudah ada 100 jerigen gitu. Kalau mau kita lihat, diklik saja, di sini juga ada mutasinya. 100 itu dari mana sih, kita bisa lihat nih. Jadi ada penerimaan barang dari mana, di sini bisa kelihatan tuh. Kita bisa geser dari Glodok Otomotif masuk ke gudang kita yang utama sebanyak 100. Oke, lanjut ke siklus selanjutnya. Tadi baru kita terima surat jalan dan barang dari Glodok Otomotif. Nanti kalau Glodok Otomotif ngirim tagihan atau faktur pembelian ke kita harus input di faktur pembelian. Anggap kita nggak ada DP ya, kita nggak ada uang muka, tapi kita ditagih langsung senilai nilai fakturnya tadi 16,5 juta. Jadi kita langsung input aja di sini. Contoh kita terima faktur dari Glodok Otomotif, kita wajib input nomor faktur yang kita terima dari si Glodok Otomotif tersebut ya di sini. Misalkan nomornya seperti ini. Nah, maka kita harus input sesuai dengan nomor faktur yang kita terima pokoknya. Lalu kita klik ambil, pilih penerimaan. Kita cari nomor DO yang tadi, yang ini, yaitu kita ditagih atas oli Repsol 10 liter yang sebanyak 100 jerigen tadi ya. Kita lanjut dan kita simpan. Nah, sampai kita input tagihan seperti ini, tagihan dari si Glodok Otomotif di faktur pembelian, efeknya adalah masuk ke laporan kita gitu. Jadi kalau kita lihat laporan, daftar laporan, di laporan hutang itu ada faktur belum lunas. Ya, kita klik tampilkan. Contohnya ini ya, kita punya hutang ke PT Glodok Otomotif, kita terima fakturnya tanggal 25, nanti jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 April. Jatuh tempo ini dilihat dari mana? Kita bisa lihat juga nih dari fakturnya ya. Jadi faktur pembelian kita atas oli Repsol ini itu dikasih termin berapa hari, kita lihatnya di sini. Di bagian information ini ada syarat pembayaran ya, kita bisa tentukan nih dapat termin berapa hari dari mereka. Ini contohnya adalah yang 30 hari tadi ya. Ini 30. Oke, ini adalah sampai sini baru kita mencatat hutang kita atas pembelian barang. Lalu bagaimana nanti kita bayarnya? Untuk pembayaran barang itu melalui pembelian. Lalu kita pilihnya pembayaran pembelian ya. Jadi pembayaran atas pembelian barang atau jasa itu tidak melalui kas bank pembayaran, bukan. Tetapi harus tetap melalui pembelian, yaitu ke pembayaran pembelian. Nah, di sini kita pilih ya akan bayar ke siapa. Contohnya ke Glodok Otomotif. Lalu bank yang kita pakai untuk bayar bank apa? Contohnya Bank BCA. Metodenya adalah tunai atau lainnya, maksudnya ini telegraphic transfer ya, transfer langsung real time gitu. Nah, untuk faktur yang akan kita bayar yang di sini nilainya adalah 16.500.000 gitu ya. Nah, kita keluarkan sekarang, kita kalkulasi di sini bahwa nilai pembayaran kita ke mereka adalah 16.500.000. Lalu kita cetak bukti pembayarannya. Kalau kita mencetak seperti ini otomatis tersave ya transaksinya. Nah, kita close. Oke, sudah selesai sih sebenarnya. Jadi counting pun nggak perlu menjurnal manual. Contoh kayak yang ini pembayaran tadi, kita bayar pakai Bank BCA ke Glodok Otomotif ya. Nilainya 16.500.000. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah dijurnalkan sama akuratnya. Kita klik rincian jurnal. Tuh ada hutang pada BCA gitu. Jadi jurnal accountingnya sudah dibuatkan oleh Accurate, nggak perlu jurnal manual lagi. Nah, kurang lebih sih itu ya untuk flow pembelian di Accurate. Jadi nanti efeknya kemana sih? Ya ke laporan pastinya. Di sini kita bisa lihat laporan, contoh laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu yang terpengaruh dengan pembayaran ya ada arus kas. Ini ada arus kas yang tak langsung, ada arus kas yang metode langsung. Bulan Maret aja. Ini bisa lihat kas untuk pembelian itu ada ya 16.500.000. Nah,
kurang lebih seperti itu. Jadi kalau neracanya pun ngupdate di sini, kita bisa lihat neraca, tampilkan. Ini di sini bank kita berapa, terus persediaan kita berapa, lalu ada juga ini PPN masukan ya, karena kan tadi kita belinya ada PPN-nya. Jadi ada juga modal kita seberapa gitu. Ini update laporan keuangannya. Oke, untuk pembelian sih cukup sekian flow-nya. Ada juga kalau mau nonton yang membuat faktur pembelian langsung tanpa permintaan, tanpa PO, tanpa penerimaan, itu nanti ada di video selanjutnya. Jadi pastikan subscribe channelnya karena ada tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat di video berikutnya. Terima kasih dan selamat bekerja kembali.